You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Kini manik mata mereka saling menatap lekat. Ravendra masih ingat jelas lelaki di hadapannya itu dengan sengaja mendorongnya saat di pertandingan tadi. Bahkan saat ini dia memanggil nama istrinya membuatnya semakin tidak menyukai lelaki itu. Lo yang tadi dorong gue kan? Maksud lo apaan? Tanya Ravendra dengan kesal. Oh ya, sorry. Gue nggak sengaja. Ujar Rafa dengan tersenyum. Rafa, lirih Kiara. Ravendra langsung melirik ke Kiara. Kamu kenal sama dia? Kiara, ternyata kamu pindah ke sekolah ini ya. Pantesan kemarin kata Sinta kamu udah pindah ke kota. Aku senang banget bisa ketemu lagi sama kamu. Ujar Rafa dengan suaranya yang terdengar lembut. Kiara menghela nafasnya dan menatap ke arah Ravendra. Dia Rafa teman satu sekolah waktu di desa. Cuma teman, kenalin gue pacarnya Kiara. Ravendra mengulurkan tangannya. Rafa juga membalas uluran tangan itu. Gue Rafa, lelaki yang pernah menyukai Kiara bahkan sampai sekarang. Ujar Rafa terus terang membuat Ravendra mengeraskan rahangnya dan menatap tajam manik mata lelaki itu. Anggri yang mendengarnya langsung menghentikan langkahnya saat ingin menghampiri Rafa. Dia menghela nafasnya panjang dan menguatkan hatinya kembali. Dia langsung menghampiri Rafa dan merangkul lengannya. Rafa menoleh ke arah Anggri dan berdecik kesal. Hilangkan perasaan lo itu. Kalau lo nggak mau berurusan sama gue. Ancam Ravendra. Lo nggak bisa ngelarang atau mengatur perasaan orang lain. Sahut Rafa. Cek, berandal sialan. Ravendra ingin memukul wajah Rafa namun dihalangi oleh Kiara. Anggri mending lo bawa Rafa deh. Perintah Kiara. Cek, berasa oke banget lo diperebutkan kayak gitu. Batin Anggri. Anggri langsung menarik Rafa dan meninggalkan mereka berdua. Sedangkan Ravendra menatap Kiara dengan tajam. Lelaki itu benar-benar merasa cemburu hingga tidak dapat mengontrol dirinya. Kamu suka sama dia? Tanya Ravendra kesal. Kiara tersenyum lalu tertawa kecil. Dia menutup mulutnya dengan tangan kanan lalu menoleh ke kiri. Sedangkan Ravendra yang kesal merasa aneh dan menatap Kiara dengan tatapan yang kesal. Kenapa kamu tertawa? Kamu lucu tahu kalau lagi cemburu. Gemesin banget sih. Coba cemburunya. Gimana? Tanya Kiara tertawa kecil. Cek, aku nggak bercanda Kiara. Jawab pertanyaanku. Sungut Ravendra. Kiara tidak mempedulikan Ravendra dan meninggalkan lelaki itu membuat Ravendra menatap punggung Kiara dengan kesal. Amarahnya semakin menjadi. Sedangkan Kiara berhenti saat jaraknya sudah sekitar 5 meter dari Ravendra. Dia membalikkan tubuhnya dan tersenyum manis. Kiara membentuk hati dengan kedua tangannya di atas kepala. I love you. Ravendra yang kesal langsung menepuk jidatnya. Nggak bisa marah gue kalau gini. Imut banget si istri gue. Ravendra langsung tersenyum dan melangkahkan kakinya menuju Kiara. Sedangkan wanita itu malah berlari menjauhi Kiara bersembunyi di belakang Haikal dan Ken. Kiara, akhirnya lo sadar juga dan memilih kami. Ujar Ken. Kami, jadi maksudnya kalau pacaran sama Kak Ken bonus Kak Haikal gitu? Tanya Kiara. Iya dong. Begitupun sebaliknya. Jawab Ken. Kalian ngapain dekat-dekat istri? Ucapan Ravendra terpotong dan langsung menggelengkan kepalanya. Kalian ngapain dekat-dekat cewek gue? Dia udah sadar. Jadi lebih baik lo ikhlasin aja ya. Rav, ujar Haikal dengan memasang wajah sedih. Cek, lo itu sama Keisha. Ravendra langsung menarik tangan Kiara dan pergi meninggalkan mereka. Kak Arga, haus kan? Ini gue bawain minuman untuk kakak. Shelin memberikan minuman yang baru saja dia beli lagi. Makasih ya. Arga menerimanya dan langsung meneguk hingga habis setengahnya. Ini kak gue bawain handuk kecil untuk keringkan keringatnya. Shelin menyodorkan handuk kecil yang sengaja dia siapkan untuk waktu seperti ini. Arga tertawa kecil dan langsung membungkukkan badannya agar seimbang dengan Shelin. Tangan gue lagi penuh semua. Jadi minta tolong ya. Shelin langsung menganga dan meneguk salivanya dalam-dalam. Dia langsung mengangguk dan tersenyum manis. Shelin dengan lembut mengeringkan keringat Arga. Astaga, hati gue nggak aman kalau gini terus. Apa ini tandanya Kak Arga mulai sadar kalau selama ini gue hidup? Batin Shelin.
Di sudut lapangan dua lelaki jomblo itu sedang duduk di kursi. Ken langsung menyenggol bahu Haikal kuat hingga lelaki itu tersungkur jatuh hingga Haikal meringis. Cek, sialan mau lepas rahang lo gue buat, tanya Haikal dengan raut wajah yang kesal. Tengok itu, ujar Ken. Haikal langsung bangkit dan melihat Shelin yang sedang mengelap keringat Arga dengan handuk. Dia langsung memasang wajah bodoh amat dan meninggalkan lapangan. Woi, lo mau kemana? Tanya Ken. Mau nyari emak. Ngapain nyariin emak lo? Biar dilap juga keringat gue. Kasih sayang emak nggak mengecewakan nggak kayak adek. Shelin. Ken langsung tertawa terbahak-bahak dan mengikuti langkahnya. Kini manik mata mereka menatap lelaki yang sebelumnya mencari perkara dengan Ravendra. Kal, itu yang dorong Ravendra tadi kan? Tanya Ken. Iya. Apa masalah dia sama Ravendra? Emangnya Raven kenal sama dia? Tanya Haikal. Ayo kita tanyain aja. Ken langsung berjalan menuju Rafa berada namun kerah baju Ken langsung ditarik oleh Haikal hingga lelaki itu memundurkan langkahnya kembali. Mau nanya apa lo? Ya nanya apa masalah dia sama Ravendra. Tolol banget sih punya teman. Kalau itu tanya ke Ravendra bukan ke dia. Haikal langsung berjalan lebih dulu dan mendorong tubuh Rafa hingga dia terjatuh. Rafa, lo nggak apa-apa? Tanya Anggri membantu Rafa berdiri. Aps, gue nggak sengaja. Nggak ada lihat lo tadi gue kirain patung. Ujar Haikal tersenyum kecut. Cek, sialan, lo anggap gue patung? Tanya Rafa kesal. Iya, sekali lagi lo berani cari masalah sama Ravendra. Urusan lo sama kami, ancam Haikal. Ternyata kalian sukanya main keroyokan. Ravendra yang nyuruh kalian. Cek payah. Ledek Rafa. Haikal langsung mencengkram kerah baju Rafa dan menatapnya tajam. Lo ingat aja omongan gue. Gue harap lo masih sayang sama hidup lo ini. Haikal melepaskannya dengan mendorong Rafa lalu dia melangkahkan kakinya meninggalkan mereka begitupun dengan Ken. Anjay, badas banget lo. Puji Ken. Keren gak gue tadi? Tanya Haikal. Ken menepuk tangannya lalu mereka langsung menoleh ke belakang ternyata Alena juga ikut bertepuk tangan dengan mengejek mereka berdua. Mental tempe aja sok banget. Geli gue lihatnya. Ledek Alena. Wanita itu langsung meninggalkan Ken dan juga Haikal. Woi, dukun beranak sini lo. Teriak Haikal. Tepat di depan kelas 12 unggulan. Ravendra dan Kiara duduk tanpa berbicara. Ravendra masih kesal dan ingin mendapatkan penjelasan dari Kiara namun wanita itu belum juga membuka mulutnya. Kak, dia cuma masa lalu Kiara aja kok. Kiara nggak punya perasaan apa-apa lagi sama dia. Ujar Kiara memecah keheningan setelah sekian lama. Jadi kamu pernah punya perasaan sama kutu belalang itu? Tanya Ravendra kesal. Cek, salah omong lagi gue kan? Batin Kiara. Ya itu kan cuma masa lalu. Nggak sempat jadian kok. Apa, jadi kamu pengen gitu jadian sama dia? Astaga. Kak Ravendra coba deh dengerin Kiara dulu ya. Pinta wanita itu. Kiara kenal dia sebelum mengenal kamu. Jadi Kiara nggak ada hianati kamu. Dan sekarang di antara kami hanya teman biasa aja. Nggak ada lebih. Karena aku sekarang punya kamu doang. Jelas Kiara. Ravendra menghela nafasnya panjang dan menatap Kiara dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia udah lupain aja tentang dia. Emosi kalau ingat dia mulu. Arga dan Shelin berjalan di lorong kelas dan melihat ada Kiara. Shelin langsung melambaikan tangannya. Dia melirik kembali ke arah Arga karena hatinya masih terasa ingin mencuat keluar. Namun, manik matanya membulat saat melihat ada ulat daun di kerah Arga. Shelin berteriak dan mendorong Arga hingga lelaki itu kehilangan keseimbangannya hingga terjatuh di pangkuan Ravendra. Membuat Arga dan Ravendra saling menatap lalu melebarkan manik matanya.